مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada hari ini kita akan memulai kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan syarah Syekh Al-Allama Faqihul Ummah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan ditahqiq serta ditakhrij untuk buku saya ini oleh Abu Muhammad Ashraf bin Abdi Al-Maqsud. Mungkin ada yang antum pegang itu lain tahqiqnya, tapi insyaallah isinya tidak jauh berbeda karena sama-sama syarah yang kita bahas adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita akan membaca sedikit tentang biografi singkat Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi atau pengarang kitab Lum'atul I'tiqad ini. Di dalam buku saya ini dikatakan yang pertama ismuhu wa nasabuhu, nama pengarang dan nasab keturunannya. Beliau nama lengkapnya adalah huwa Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Qudama ibni Miqdam ibni Nasr bin Abdullah Al-Maqdisi thumma Dimashqi As-Salihi. Beliau atau menisbatkan diri kepada Al-Maqdisi. Ini nisbat kepada Baitul Maqdis di Palestina. Karena memang beliau lahir, nanti kita akan jelaskan juga, beliau lahir di dekat kota atau di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Makanya beliau dinisbatkan kepada Al-Maqdisi. Summa Dimashqi. Ya, kemudian beliau menisbatkan dirinya kepada Damaskus karena beliau belajar di sana dan meninggal di kota Damaskus. As-Salihi ini kota dekat Damaskus juga yang beliau tinggal di sana bersama keluarga dan kerabat-kerabatnya. Kemudian wiladatuhu, tanggal atau tempat tanggal lahir beliau. Ulida fi Sya'ban sana 541 minal hijrah. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. Bi qaryati Jama'ila min Jabal Nablus. Dilahirkan di desa namanya Jama'il dekat dengan gunung Nablus, ya di Palestina sana, dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian yang berikutnya Nash'atuhu wa rihlatuhu atau wa rihalatuhu, tentang bagaimana beliau menuntut ilmu agama ini. Ini semuanya secara singkat kita sebutkan. Qadima Dimashqa ma'a ahlihi walahu asyru sinin. Beliau bersama keluarganya datang ke kota Damaskus di Syria sana bersama keluarganya. Pada waktu itu beliau masih berumur 10 tahun. Faqara al-Quran,
beliau belajar Al-Quran. Wa hafidha mukhtasar Al-Khiraqi, dan beliau menghafalkan mukhtasar atau matan Al-Khiraqi dalam masalah fiqh. Ini kebiasaan para ulama terdahulu, setelah menghafalkan Al-Quran, setelah menamatkan belajar Al-Quran, mereka mulai belajar tentang mutun, menghafalkan mutun-mutun ilmu. Ya, karena sebagaimana dikatakan, man hafidha al-mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafalkan matan, artinya matan-matan ilmu akidah, fiqih atau usul fiqih atau yang lainnya, maka hazal funun, dia akan bisa menguasai segala bentuk bidang ilmu. Ini adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Makanya kita tidak bisa menjadi ulama karena malas menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan mutun. Makanya kita tidak berhasil. Karena itu resepnya man hafidha al-mutun hazal funun. Barang siapa yang bisa menghafalkan mutun, matan-matan apa saja dalam ilmu agama ini, maka insya Allah dia akan bisa menguasai segala bentuk bidang keilmuan. Kemudian rahila ila Baghdad huwa wa ibnu khalatihi al-Hafidh Abdul Ghani sana 561 min al-hijratin nabawiyah. Beliau Imam Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau safar ke kota Baghdad di Irak bersama sepupu beliau, bersama anak bibi beliau Ibnu Khalati, sepupu beliau yang bernama Al-Hafidh Abdul Ghani. Karena memang keluarga beliau ini terkenal dengan keluarga ilmu. Ya, semuanya orang-orang berilmu, orang tuanya, sepupunya ini, bahkan anak daripada sepupunya ini semuanya menjadi ulama besar. Abdul Ghani ini punya 4 anak, tiga laki, 1 perempuan, semuanya menjadi ulama terkemuka di kota Damaskus pada zamannya. Bukan saja Ibnu Qudamah, Abu Muhammad ini berteman pada waktu belajar dengan Abdul Ghani, bahkan dia ada hubungan ipar dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Karena Abdul Ghani menikahi saudara perempuan daripada pengarang buku ini. Sedangkan Abdul Ghani sendiri, sepupunya ini, di antara buku karangannya yang terkenal atau mungkin yang sudah antum kenal, di antaranya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdullah Bassam, itu asalnya adalah Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu pengarang kitab ini. Insyaallah mungkin sudah terkenal kitabnya Taisir Alam Syarh Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkamnya sendiri itu dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu pengarang buku Lumatul I'tiqad ini. Dan juga beliau punya kitab lagi tentang akidah, judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau. Beliau ini, pengarang buku ini, bersama Abdul Ghani berangkat ke Baghdad, belajar bersama di sana. Wa sami'a al-katsira min masyayikh katsirina fiha. Dan mereka banyak belajar dari masyayikh, syekh-syekh yang ada di kota Baghdad. Karena Baghdad dahulu terkenal dengan kota ilmu, Madinatul Ilmi. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Az-Zahabi, di antara guru beliau atau guru 2 orang ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan seperti yang disampaikan atau diceritakan oleh orang-orang sufi. Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah seorang ulama Hanabilah, ulama madhab Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Beliau insyaallah berakidah as-salafiyah, namun terkadang cerita-ceritanya diselewengkan kepada tasawuf dan lain sebagainya. Meskipun sebagian ulama mengatakan ada sedikit tasawuf pada diri beliau, tapi tidak seperti yang tasawuf sekarang ini. Tapi intinya beliau Abdul Qadir Jailani yang tinggal di kota Baghdad, beliau termasuk salah seorang ulama dan merupakan guru dari kedua orang ini. Kemudian kalau nggak salah disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala,
kedua orang ini hanya belajar pada Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 hari atau kurang lebih 40 hari. Kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Lalu kedua orang ini berangkat belajar kepada Ibnul Jauzi, pengarang kitab Talbis Iblis. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau berdua ini. Tafaqqaha hatta faqa aqranahu. Beliau pengarang buku ini sangat giat sekali belajar ilmu agama sehingga bisa mengalahkan teman-temannya. Wa haza qasbas sabqi, ya, bisa mendahului teman-temannya karena apa? Al-jidd wal ijtihad, ya, karena rajin belajar. Oleh karena itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian kita terkadang, ya, meskipun baru belajar, tapi kalau rajin insyaallah bisa mengalahkan yang lambat belajar ilmu agama ini. Karena apa? Al-jidd wal ijtihad, ya, serius, menghafalkan, serius murajaah, mengulang-ulang pelajaran, insyaallah bisa mengalahkan yang lainnya. Meskipun bukan tujuan kita untuk kalah mengalahkan, tapi tujuan kita untuk mencari ridwan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari masyarakat kita. Wantaha ilaihi ma'rifatul madhab wa usulihi. Maka beliau pun menjadi terkenal sebagai salah seorang ulama yang banyak menyebarkan pemahaman mazhab Al-Hambali dalam masalah fiqh. Nanti kita jelaskan, beliau adalah pengarang kitab Al-Mughni, di antara referensi buku-buku fikih mazhab Al-Hambali. Ada 10 jilid, ada di maktabah. Demikian juga beliau punya karangan kitab fikih juga Al-Kafi 4 jilid, juga dalam masalah fikih Hambali. Beliau dan juga Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan rata-rata yang belakangnya Al-Maqdisi, karena yang keluarga beliau adalah keluarga Al-Hambali, itulah keluarga yang banyak menyebarkan mazhab Al-Hambali dalam masalah fiqh. Kemudian wara'uhu wa zuhduhu, bagaimana waraknya dan zuhudnya beliau. Ini merupakan salah satu akhlak sifat para ulama ar-rabbaniyin. Al-wara'. Al-wara' itu artinya meninggalkan syubhat karena takut jatuh ke dalam sesuatu yang haram, ataupun meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut terjatuh dalam sesuatu yang haram. Misalnya saja, antum di kamar, misalkan ada uang terjatuh misalnya, padahal sebelumnya antum apa? Kehilangan, uangnya jumlahnya sama, ya. Karena sangat waroknya, kalau antum punya sikap warok, tidak antum ambil uang tersebut. Karena apa? Takut, mungkin saja itu uang teman antum, meskipun antum juga kehilangan, ya, jumlahnya sama, mungkin uangnya persis, karena warok, ya, meninggalkan sesuatu yang mubah, takut jatuh dalam sesuatu yang haram. Ini adalah al-wara'. Dan ini merupakan sikapnya para ulama. Wa zuhduhu, dan zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia Anda, ya, nggak mau pakai ke dunia Anda, tapi az-zuhud itu artinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Zuhud bukan berarti memakai pakaian yang compang-camping, yang tidak pernah dicuci selama 1 minggu atau 1 bulan. Bukan itu zuhud, ya. Zuhud itu hatinya, dalam hatinya itu selalu mengutamakan akhirat. Terkadang orang-orang salah paham, zuhud itu artinya hidup miskin, hidup fakir, hidup compang-camping. Tidak. Zuhud artinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Hatinya selalu bergantung kepada akhirat. Para ulama, para sahabat diantaranya adalah orang zuhad, meskipun di antara mereka ada orang yang kaya. Utsman bin Affan termasuk orang zuhud, ya, meskipun dia seorang yang kaya, ya. Zuhudnya beliau apa? Menginfakkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlainan dengan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya, orang-orang tarekat, meskipun mereka terkadang sebagian orang mengatakan orang zuhud, ya, orang sufi terkadang dengan zuhudnya, tapi terkadang apa? Mereka tamak dengan dunia. Ya, antum lihat saja
orang-orang atau tokoh-tokoh tasawuf, mereka orang kaya-kaya. Dari mana kekayaan itu? Mengambil harta kekayaan dari murid-muridnya, dari pengikutnya dengan cara yang batil. Hatinya tamak dengan dunia. Ini bukan zuhud. Zuhud itu hatinya selalu mengutamakan akhirat daripada dunia, tapi tidak mesti harus compang-camping atau yang lain. Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Ya, oleh karena itu kalau antum ditegur oleh ustaz, mengapa antum bajunya kok bau? Ya, maka jangan katakan zuhud, ada khata. Ya, harus innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Kana wari'an. Dikatakan di sini beliau adalah seorang yang wara', zahidan, yang zuhud, taqiyan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi haibatun wa waqar, punya wibawa. Wa fi hulmun wa tu'adatun. Hulm itu artinya lembut dan juga tu'ada. Tu'ada itu tidak tergesa-gesa. Wa awqatuhu mustaghriqatun lil ilmi wal amal. Waktu beliau habis untuk menuntut ilmu dan beramal as-saleh. Ini sifatnya para ulama. Al-ilmu wal amal. Bukan ilmu saja, bukan amal saja, tapi kedua-duanya. Setelah berilmu beramal. Li'annal amal samaratul ilmi. Karena memang amal perbuatan, al-amal saleh termasuk buah daripada ilmu tersebut. Sekarang antum waktunya dirasa misalnya belajar, pusatkan untuk belajar. Demikian juga di antara memperoleh ilmu dengan beramal. Ya, antum nggak akan mungkin ilmu antum bisa langgeng, bisa kekal, abadi kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut. Al ilmu wal amal, ini di antara adab thalabul ilmi adalah beramal as-saleh. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadamu al-furqan, yaitu al-ilmu, yang membedakan antara hak dengan yang batil. Para ulama berilmu dan juga beramal. Wa kana yufhimul khusuma bil hujaji wal barahin. Beliau pandai dalam mengalahkan musuh-musuh beliau dalam berdebat, tapi dengan hujaj, dengan hujah-hujah, wal barahin, dengan bukti-bukti. Wala yataharrat wala yanza'ij. Beliau dalam berdebat itu tenang, santai, tidak bingung, tidak tergesa-gesa. Wa khasmuhu yasih wa yahtariqu. Sedangkan musuhnya itu terbakar dengan apa? Dengan dialognya pengarang buku ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau setiap kali berdebat itu selalu senyum, tidak marah, tidak cepat naik pitam. Dialog tersebut didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, para ulama kebanyakan mengatakan wa tarkul mira. Di antara prinsip Ahlussunnah adalah tarkul mira, meninggalkan debat kusir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Tapi di sini bukan berarti dilarang secara mutlak. Boleh debat asal didasari oleh ilmu. Orang yang berdebat tersebut punya ilmu. Kemudian ada maslahatnya. Tidak hanya sekedar nekat ataupun bermodal semangat saja, tidak. Tapi bermodal ilmu dan dilihat apakah orang ini betul-betul mencari kebenaran atau sekedar untuk debat kusir, untuk sekedar menang-menangan. Nah, kalau kita lihat orang tersebut tidak ingin mencari kebenaran, tinggalkan. Jangan dihiraukan. Cari waktu yang baik, kemudian persiapan yang matang untuk berdebat, dan maslahatnya kita ketahui akan banyak dibandingkan dengan mafsadahnya. Dan sekali lagi harus kita tahu diri kita sendiri. Jangan suka berdebat kecuali kita sudah tahu diri kita sudah siap, sudah matang dan tahu maslahatnya itu baik, insyaallah taala. Kemudian syuyukhuhu, di antara guru-guru beliau, talaqqa asy-syekh Ibnu Qudamah rahimallahu taala al-ilma ala adadin wafirin minasyuyukh. Beliau Syekh Ibnu Qudamah ini menuntut ilmu, menimba ilmu dari banyak para ulama. Wa min asyharihim Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi.
yang meninggal pada tahun 612 Hijriah. Di antara guru beliau yang masyhur adalah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Demikian juga yang kita sebutkan tadi, di antaranya Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Wa faqihul Iraq Nasihul Islam Abul Fath Nasr bin Fatyan Asy-Syahir bi Ibnu Al-Manni. Dan beliau juga berguru kepada seorang faqih di kota Irak, di negeri Irak, Nasihul Islam yang kunyahnya Abul Fath Nasr bin Fatyan atau Fatyan, yang terkenal dengan istilah Ibnu Al-Mani, di antara ulama-ulama Al-Hanabilah. Kemudian talamiduhu, di antara murid-murid beliau, kathura talamiduhu jiddan, banyak sekali murid beliau. Wa min asyarihim Syihabuddin Abu Syama Al-Maqdisi. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Syihabuddin Abu Syama Al-Maqdisi, yang memiliki kitab tentang masalah bid'ah, Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Ini kitab yang terkenal dalam masalah bid'ah. Demikian juga Al-Hafidz Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundhiri. Kalau Abu Syama meninggal tahun 665, yang kedua Al-Hafidz Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundhiri, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, yang dipisahkan oleh Syekh Albani sahih dan dhaifnya, ada di maktabah. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Murid beliau sangat banyak, di antara yang terkenal dua ini. Min aqwali ulama fi, sekarang di antara pujian para ulama terhadap beliau, terhadap Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi. Qala Abu Amr bin Salah, Abu Amr bin Salah, salah seorang ulama yang memiliki sebuah buku tentang masalah mustalah hadis yang berjudul An-Nukat li Ibnu Salah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Syekh Al-Muwaffaq." Aku tidak pernah melihat seorang alim seperti Syekh Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini adalah gelar beliau, Muwaffaquddin, adalah Taqiyuddin Abdul Ghani. Ini gelar-gelar beliau. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan atau memuji Muwaffaquddin ini dengan ucapan beliau, "Ma dakhala Syam ba'da al-Auza'i afqaha atau afqahu min asy-Syekh Al-Muwaffaq." Tidak ada seorang ulama pun yang masuk atau datang ke kota Syam setelah Imam Al-Auza'i yang lebih afqah, lebih pandai dalam ilmu agama daripada Syekh Al-Muwaffaq, pengarang buku Lumatul I'tiqad ini. Kemudian waqala Al-Mundhiri, murid beliau yang bernama Imam Al-Mundhiri mengatakan, Al-Faqihu Al-Imam. Beliau sebagai seorang al-faqih, pengarang buku ini seorang faqih, seorang imam. Hadatsa bi Dimashq, tumbuh ya besar di kota Damaskus, artinya belajar di kota Damaskus. Afta wa darrasa, demikian juga beliau berfatwa, juga mengajar di kota Damaskus. Wa sannafa fil fiqhi wa ghairihi musannafatin mukhtasaratan wa mutawwalatan. Beliau mengarang buku-buku dalam masalah fiqh. Kadang ada yang ringkasan, kadang ada yang mutawwalah, yang panjang lebar. Seperti tadi Al-Mughni, ini 10 jilid dalam masalah fikih mazhab Al-Hambali. Wa qala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan juga, ahadul a'immatil a'lam. Beliau Imam Muwaffaquddin ini seorang imam yang mulia, sahibut tasanif, banyak mengarang buku-buku. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, Syekhul Islam, imamun alimun bari'un lam yakun fi asrihi wala qabla dahrihi bi muddatin afqahu minhu. Ibnu Katsir rahimahullah pengarang tafsir Al-Qur'anil Azim, seorang mufassir, murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang Muwaffaquddin, beliau adalah Syekhul Islam. Muwaffaquddin adalah Syekhul Islam, seorang imamun alim, bari', mumtaz, lam yakun, tidak ada pada zamannya orang yang lebih pandai dibandingkan beliau dan juga yang setelahnya. Tasanifu, sekarang karangan-karangan
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Wa qad kathurat tasaniful Imam Al-Muwaffaq jiddan. Sungguh banyak sekali karangan-karangan beliau ini. Walaqatil qabula al-hasana minal ulama, dan buku-buku beliau ini sangat diterima oleh para ulama, yaitu tentunya ulama ahli sunnah. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang kitab apa? Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin. Ibnu Rajab mengatakan, sannafa Syekh Al-Muwaffaq rahimallah at-tasanif al-katsirat al-hasanata fil madhhab. Syekh Al-Muwaffaq ini rahimallah banyak mengarang buku-buku yang bagus sekali tentang madhab, yaitu tentang madhab Al-Hambali. Furu'an wa usulan wa fil hadith, tentang masalah furu' atau masalah usul, masalah akidah. Wa fil hadith, ya. Bahkan kalau kita bandingkan buku beliau ini dengan bukunya Imam Ahmad, itu terdapat kemiripan karena sama-sama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Furu'an wa usulan, baik masalah fikih maupun masalah akidah. Wa fil hadith, demikian juga beliau banyak mengarang dalam masalah hadis, wal lughah, demikian juga dalam masalah bahasa, yaitu tentang bahasa Arab, wa zuhud wa raqaiq, dalam masalah zuhud dan raqaiq. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama zaman dahulu itu tidak hanya sekedar ulama dalam satu bidang saja, tapi semua bidang agama ini mereka kuasai. Dari segi bahasa, segi fikih, segi akidah, semua bidang ilmu mereka kuasai. Di antara resepnya tadi, man hafizal mutun haza al-funun. Barang siapa yang bisa menghafalkan mutun, yang menguasai mutun, maka dia akan menguasai bidang atau semua bidang ilmu agama ini. Beliau juga memiliki kitab tentang zuhud, tentang raqaiq, tentang tazkiyatu an-nufus. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang akidahnya bagus, hatinya juga bagus, ya, ucapannya juga bagus, ya. Bukan seperti sebagian orang ketika akidahnya baik, akhlaknya bejat terkadang. Ini tidak betul. Para ulama dahulu mempraktekkan akidahnya dengan amal perbuatannya. Demikian juga ketika mereka, ya, dalam masalah akidah ini tidak terlepas daripada ar-rad, dari bantahan terhadap ahli bid'ah. Meskipun demikian, hati mereka juga lemah lembut, ya. Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah keras kepada ahli bid'ah, tapi beliau juga punya sikap apa? Al-layyin, lembut, ya, lembut hatinya. Punya kitab Az-Zuhud. Ini membantah sebagai orang yang mengatakan kalau kita suka membantah, hati kita keras. Enggak, ya. Kita membantah al-bid'ah kalau ada buktinya, ada ilmunya, insya Allah justru akan menambah ketakwaan kita kepada Allah, akan menambah hati kita itu lembut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan kalau kita suka membantah hati kita keras. Enggak. Justru kalau kita membantah dengan ilmu dan dalil, sebagaimana para ulama terdahulu, justru akan melunakkan hati kita. Karena kita tahu bahwasanya Allah, ya, Allah lah yang mengajarkan kita untuk membantah ahli bidah. Jadi di antaranya Ibnu Qudamah ini di dalam lafaznya terhadap keras, ya, terhadap al-bidah, tapi beliau punya kitab Az-Zuhud tentang masalah zuhud, raqaiq, tentang masalah tazkiyatu an-nufus. Wa tasanifuhu fi usuluddin fi ghayatil husni. Demikian juga perlu kita sampaikan di sini menunjukkan bahwasannya ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah sudah mencukupi kita dalam segala masalah ilmu agama ini. Ya, jangan kita berpendapat dalam masalah akidah kita ambil dari ulama ahlu sunnah, tapi dalam masalah tazkiyatun nufus kita ambil daripada orang-orang sufi. Dalam masalah fadhil amal kita ambil dari jamaah tabligh. Enggak, ya, semua ulama al-sunnah sudah mencukupi kita dengan ilmu agama ini. Tidak perlu kita mengambil dari al-bidah, dari orang-orang harokah atau yang lainnya, ya, karena Nabi SAW telah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Senantiasa ada di tengah umatku ini sekelompok orang yang nampak di atas apa? Kebenaran, yaitu ahlu sunnah. Kebenaran semuanya ada di diri ahlu sunnah. Maka nggak perlu kita mencari ilmu dari ahli bid'ah. Kemudian watasanifu fi usuliddin fi ghayatil husni. Karangan-karangan Ibnu Qudamah, Muwafaquddin Ibnu Qudamah ini sangat bagus dalam masalah akidah. Bahkan kalau kita lihat pujian-pujian para ulama terhadap beliau, di antaranya beliau adalah
salimul akidah. Akidahnya itu selamat, ya, bukan akidahnya ahli kalam, bukan akidah tasawuf atau akidah-akidah yang rusak, tapi beliau akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Aktaruha ala tariqatil muhadditsin. Beliau ketika mengarang buku-buku tentang akidah, beliau menelusuri jejak ahli hadis, yaitu apa? Masyhunatun bil ahadits, yang mana buku-buku beliau dipenuhi dengan hadis-hadis, nukilan-nukilan para ulama, bil asanid, dengan sanad-sanadnya juga. Kama hiya tariqatul Imam Ahmad, sebagaimana caranya Imam Ahmad dan juga para imam-imam ahli hadis yang lainnya. Wa min hadits tasanif, di antara karangan-karangan beliau fil fiqh, dalam bidang fikih adalah Al-Mughni yang kita sebutkan tadi, ada 10 jilid, bisa dilihat di maktabah, di perpustakaan. Wal Kafi, demikian juga dalam masalah fikih buku beliau Al-Kafi 4 jilid. Wal Udda wal Umda wal Muqni. Di dalam bidang akidah buku beliau adalah Lum'atul I'tiqad. Beliau juga punya kitab Al-Qadar tentang takdir, Zammut Ta'wil, demikian juga tentang Zammut Ta'wil, celaan terhadap takwil yang batil. Wa fi usulin al-fiqh, di dalam usul fiqh beliau juga punya karangan Raudhatun Nazir. Raudhatun Nazir ini ada dikaji dengan tahqiqnya yang dijadikan kurikulum di Jamiah Islamiyah Madinah. Wa fi Raqaiq wa Zuhud, demikian juga ada buku-buku beliau dalam bidang Raqaiq Tazkiyatun Nufus dan Zuhud, Ar-Riqqatu wal Buka wa Tawabin, ya, tentang orang-orang yang cerita-cerita tentang orang yang bertobat. Wa fil hadits, demikian juga beliau punya karangan dalam masalah hadis, yaitu Mukhtasar Ilalil Hadits lil Khallal dan lain sebagainya. Ini biografi singkat Ibnu Qudamah, Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, pengarang kitab Lum'atul I'tiqad, yang insyaallah kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Adapun tentang biografi singkat Syekh Ibnu Utsaimin, kita tidak ingin membacakannya di sini karena sudah ditulis insyaallah di dalam edisi Az-Zakhirah yang terbaru. Silakan lihat. Sekarang kita langsung aja masuk dalam pembahasan, yaitu qawaid hamatun fil asma' wa sifat, tentang kaidah-kaidah penting dalam asma dan sifat. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelum memasuki pembahasan atau syarah Lum'atul I'tiqad membawakan dahulu kaidah-kaidah tentang masalah beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla ad-dukhul fi samimin kitab uhibbu an uqaddima qawaid hama fi ma yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, sebelum kita memasuki pembahasan inti kitab, saya ingin membawakan kaidah-kaidah yang penting yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Di sini beliau membagi menjadi 3 kaidah, yaitu kaidah pertama berkaitan dengan nama dan sifat Allah, yang kedua yang berkaitan hanya dengan nama-nama Allah, yang ketiga kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini secara umum kita sebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini membawakan 3 kaidah. Kaidah yang pertama masih umum yang mencakup nama dan sifat Allah. Kaidah yang kedua yang berkaitan dengan nama-nama Allah, nanti akan ada cabang-cabangnya lagi. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan sifat Allah secara khusus, dan di situ ada cabang-cabangnya juga. Kita baca fil wajib nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Kaidah pertama, apa kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah. Al-wajib fi nususil kitab wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Yang wajib atau kewajiban kita terhadap nas Al-Quran dan Sunnah, yaitu membiarkan, ya, nas-nas Al-Quran tersebut sesuai dengan zahirnya, tanpa dirubah atau tanpa merubah. Li'anna Allah anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab
dengan bahasa Arab yang jelas, ya, tanpa ada takwil. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Fawajaba ibqa'u dilalati kalamillah wa kalami rasulih ala ma hiya alaih fi dzalikal lisan. Maka yang wajib adalah membiarkan firman Allah, Al-Quran dan juga hadis Rasul SAW sesuai dohirnya, yaitu dohirnya bahasa Arab. Apa yang dipahami oleh orang Arab, yaitulah yang kita pahami dalam masalah asma wa sifat tersebut. Wali anna taghiraha an dohiriha qaulun ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Dan karena merubah dohir ayat yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah tersebut merupakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang haram. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian-kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dosa dan kedzaliman tanpa hak. Dan Allah juga Rabbku juga melarang untuk kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang kalian tidak miliki atau yang tidak Allah turunkan pengetahuan tentangnya. Dan untuk kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini yang terakhir, ini syahidnya, intinya. Allah melarang kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah di sini membagi perbuatan yang haram itu ada 4. Yang pertama al-fawahish, kekejian-kekejian, di antaranya zina dan lain sebagainya. Wal isma wal baghya, kedzaliman, dosa secara umum. Kemudian asyirk, kesyirikan, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu, itu dosanya atau bahayanya lebih besar dibandingkan kesyirikan. Karena Allah menyebutkannya setelah setelah syirik. Bagaimana bisa demikian? Karena yang pertama, kesyirikan itu sendiri bersumberkan daripada berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Menyuruh orang tabaruk ke kuburan atas nama agama, mengadakan wisata religius atas nama agama Allah, padahal Allah tidak menyuruh untuk wisata religius misalnya. Ini berkata atas nama Allah tanpa ilmu, yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Sumber kesyirikan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini bukan hanya kepada syirikan, bid'ah dan lain sebagainya, termasuk dalam kategori ini. Maka bahayanya lebih besar daripada kesyirikan. Kesyirikan untuk diri sendiri, adapun berkata atas nama Allah tanpa ilmu, bahayanya menyangkut semua orang. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, bahayanya lebih berbahaya daripada syirik. Misal dzalika qauluhu ta'ala, di antara berbicara tanpa ilmu tentang nama dan sifat Allah, misalnya saja Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Al-Maidah 64. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, dia menafkahi siapa yang dia kehendaki. Fa inna zahiral ayati anna lillahi yadain haqiqataini. Zahir ayat ini menyatakan bahwasanya Allah punya kedua tangan yang hakiki. Ya, bahasa Arab yad itu artinya tangan. Fayajib itsbatu dzalik lahu. Maka wajib untuk menetapkan nama Allah tersebut, sifat Allah tersebut, yaitu al-yad, tangan. Fa idza qala qailun, namun kalau ada orang mengatakan al-murad bima al-quwwah, bukan maksudnya tangan yang sebenarnya,
Artinya itu al-quwah, kekuatan. Ya. Maka kita katakan kepadanya, ya, dari mana engkau tahu bahwasanya maksud Allah dengan mengatakan tangan itu adalah kekuatan? Mana dalilnya? Ya, kita katakan. Ya. Padahal tidak ada dalam maksud tersebut kata-kata al-quwah. Qulna lahu hadza sarfun lil kalam an dhahirihi. Demikian juga kita katakan ini adalah menyelewengkan makna ayat dari yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dari zahirnya. Fala yajuzul qaulu bihi, maka tidak boleh kita mengatakannya. Li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilmin. Karena ini mengucapkan tentang Allah tanpa ilmu. Ini adalah akidah Ahlussunnah, kita membiarkan zahir nas Al-Qur'an yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita takwilkannya. Arti tangan adalah tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah, tapi tidak sama dengan al-makhluk. Ini merupakan akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.